Pasti di antara kita sudah melakukan download aplikasi dan sudah mengajukan pinjaman di Kredit Praktis. Namun, setelah kita melihat limit saja, hanya mengecek limit, ternyata secara langsung kita mendapatkan pinjaman di aplikasi ini yang dikirimkan langsung ke rekening tanpa ada persetujuan dari kita. Padahal nih kita cuma cek limit, nggak taunya ada uang masuk. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini atau sudah mengajukan pinjaman online, silakan tonton video ini hingga selesai karena di sini saya akan mereview secara singkat tentang apa itu kredit praktis. Silakan like dan subscribe channel ini ya. Oke teman-teman, ini adalah aplikasi kredit praktis yang ada di Play Store ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini sudah lebih dari 100.000 pengguna Android, karena belakangan ini saya terus melihat baik itu di YouTube atau di media sosial lainnya, aplikasi ini sering diiklankan ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini akan bertambah penggunanya. Maka saat ini saya akan menjelaskan buat teman-teman ya tentang aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi kredit praktis ini setelah saya cek di OJK ternyata tidak terdaftar ya teman-teman, alias ilegal ya. Nah teman-teman jangan terkecoh ya dengan ratingnya ya teman-teman. Di sini kita lihat ratingnya sangat bagus, yaitu ratingnya itu 4,6 ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, yang memberikan bintang 5 itu banyak banget ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan terkecoh dengan hal ini. Karena kalau di Play Store itu yang ulasan yang memberikan bintang 5 bisa dimanipulasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Evarius Maitri, terus Regen Serosilin. Jadi namanya itu bukan kayak nama orang Indonesia asli. Nah, itulah makanya teman-teman harus hati-hati dan simak dan jangan terkecoh dengan rating dari aplikasi ini ya, karena bisa dimanipulasi. Dan teman bisa lihat juga di bagian ulasannya, yang memberikan bintang 5 itu rata-rata jumlah kalimat atau jumlah kata itu hampir sama dengan yang lainnya ya. Teman-teman bisa lihat semuanya di sini ya, semuanya hampir sama. Nah, aplikasi kredit praktis ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal, artinya tidak diawasi oleh OJK. Seperti pinjaman aplikasi ilegal lainnya yang saya bahas sebelumnya, bahwa aplikasi ini sebenarnya tidak ada niatnya untuk melakukan pinjaman, melainkan mereka hanya memanfaatkan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Contoh buat teman-teman mungkin yang lagi butuh dana yang sangat mendesak. Nah, itulah makanya mereka memanfaatkan kita yang lagi butuh dana yang mendesak ini dengan biaya bunga yang sangat mahal, yang tidak masuk akal, kemudian juga tenornya itu juga sangat singkat sekali, yaitu 7 minggu. Nah, yang anehnya lagi ya teman-teman, mereka kirim itu ke rekening tanpa ada persetujuan kita gitu loh. Kita hanya mengecek limit saja, melihat berapa tenornya, kemudian kita lihat berapa biaya yang harus kita bayar. Nah, secara langsung mereka langsung kirim uang gitu dengan biasanya 2 kali transfer. Yang paling banyak itu yang saya tahu tuh 2 juta lebih, ada yang 1 juta, tergantung ya. Mereka juga bisa lihat skor kredit kita berdasarkan informasi yang kita berikan kepada mereka. Nah, apa yang kita lakukan buat teman-teman yang sudah mendapatkan uang itu? Nah, teman-teman biasanya mereka dikasih waktu kepada kita itu hanya 7 hari. Nah, namun mereka di dalam 4 atau 3 hari sebelum jatuh tempo sudah menagih kita dengan kalimat-kalimat atau dengan cara penagihan yang sangat tidak masuk akal, yang kasar ya teman-teman. Mereka nggak tanggung-tanggung, mereka akan mengancam, mereka akan membocorkan data-data kita ke media sosial, mereka kadang-kadang membuat berita hoax tentang diri kita, kadang mereka mengatakan kita mencuri dana perusahaan dan sebagainya. Nah, itu biasanya mereka mengancam seperti itu. Nah, saran saya buat teman-teman yang sudah mendapatkan uang aplikasi ini, lebih baik jangan dibayar atau galbay saja ya. Karena itulah jalan satu-satunya kita untuk menyelesaikan aplikasi kredit praktis ini. Kalau kita bayar, seperti di pinjol ilegal yang lainnya, justru itu akan menambah kerugian pada finansial kita. Contohnya misalkan teman membayar nih semua dengan bunganya, karena mungkin teman-teman takut, nah teman-teman bayarlah dalam 7 hari itu. Nah, setelah itu, teman-teman, nanti ada lagi orang lain yang mengaku sebagai aplikasi kredit praktis atau DC-nya lewat online, mereka akan menagih teman-teman
dan mereka menekankan kita supaya harus membayar lagi. Nah, mereka ini akan seperti itu. Kalau teman-teman bayar, nah itu akan minggu depan bakalan ada lagi gitu. Nah, makanya saya sarankan untuk jangan bayar. Yang kemungkinan kedua, misalkan teman-teman bayar nih, misalkan teman-teman sudah bayar, nah terus tidak sampai 1 menit, 2 menit, uang itu ada lagi masuk ke rekening kita yang baru, pinjaman baru, dengan biaya bunga yang sangat tinggi dan jumlah limit pinjaman yang kita dikirimkan itu lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Nah, itu justru akan meningkatkan kerugian kita. Makanya saya sarankan sekali lagi untuk jangan bayar aplikasi ini dan jangan gunakan lagi aplikasi pinjaman online ilegal. Bagaimana kalau sebar data? Bagaimana kalau ada di lapangan? Atau bagaimana mungkin mereka menyebarkan data kita ke media sosial? Nah, teman-teman jangan takut, mungkin mereka akan melakukan sebar data dan itu kita tidak bisa kendalikan ya teman-teman, karena data sudah kita berikan kepada mereka ke dalam database dan itu tidak bisa dihapus. Kalau misalkan ada orang yang mengaku sebagai CS dari aplikasi kredit praktis ini yang bisa menghapus data pengajuan kita atau nama data pribadi kita di aplikasi ini, mohon diabaikan saja karena itu adalah penipuan ya teman-teman. Karena sejatinya aplikasi ini tidak bisa menghapus data pribadi ya teman-teman. Lebih baik kita tidak bayar sama sekali dan gunakan saja uangnya untuk keperluan teman-teman. Kalau desi lapangan 100% tidak ada desi lapangan. Yang penting teman-teman hapus aplikasinya, kalau ada yang nagih lewat SMS atau lewat telepon atau lewat WhatsApp, tolong abaikan saja. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.